kadangkala Tuhan juga begini Pak Agung. Tuhan tidak mengubah keadaan kita, tapi Tuhan mau mengubah hal-hal yang justru tidak saya dapatkan secara formal ketika saya duduk di gereja mendengarkan khotbah, setelah itu pulang menjalani kehidupan Kristen secara agamawi. Tetapi banyak hal yang justru dengan ini saya menemukan Salam. Ulangi lagi, Pak. Nyambung. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang japri saya secara pribadi lewat WhatsApp. Dia tuh menanyakan Pak Agung. Begitu. ya. Jadi pertanyaannya itu begini, Pak. Loh, Pak Aan. Pak Agung itu kok ikut Pak Aan terus pelayanan itu, emangnya Pak Agung itu tidak kerja? Begitu kan? Saya kaget juga dengan pertanyaan itu, apalagi kemarin juga dia lihat kita ke Sumatera, kita berkunjung ke beberapa gereja yang di Lampung, di Palembang, begitu kan. Ya saya sih enteng menjawab, ya Pak Agung kerja kok, apoteknya masih buka, yang nungguin ibu, saya kan begitu Pak. Cuma kan begini Pak Agung, sebenarnya kan Bapak juga punya hak untuk bekerja, tidak harus ikut pelayanan yang ada secara terus-menerus, apalagi pelayanan media kita ini kan sudah 3 tahun begitu kan. Bapak punya hak loh sebenarnya untuk diam, bekerja di rumah saja, nungguin apotik gitu kan. Kan Bapak punya hak itu, tapi yang terjadi adalah Bapak tetap ikut saya untuk ambil bagian di dalam pelayanan media ini. Meskipun loh Pak, meskipun kita dengar ada suara miring juga kemarin kan. Ya salah Pak. Iya. Semua Kan, wilayah pelayanan pasti bisa jadi bahasakan bermacam-macam kan Pak. Ya. Iya sih, memang ya terserah lah orang mau menilai apa begitu kan. Kan ada suara miring juga. Kan begitu kan. Tur ya wis gak ono Covid neh, kenapa harus pakai acara-acara ambil frame video untuk khotbah online kan gitu juga, ada yang suara miring gitu juga kan. Apa sih yang membuat Bapak sampai rela untuk ambil bagian pelayanan ini? Maaf loh Pak, gereja nggak bisa ngasih apa-apa. Bapak frontir, peralatan kamera, peralatan editing itu milik Bapak semua. Bapak sebenarnya juga punya hak untuk, ya mungkin sebulan sekali aja loh gitu kan, nggak tiap minggu rekaman gitu kan. Bapak punya hak untuk tidak tiap minggu melakukan pelayanan ini gitu kan. Karena Bapak juga punya pekerjaan tetap, Bapak juga punya tanggung jawab yang lain gitu. Nah, saya rindu ingin mendengar dari Pak Agung. Apa yang membuat Bapak sampai melepaskan hak Bapak itu demi ya belajar bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan ini? Apa yang menjadi kerentek di dalam hati Bapak sampai rela melakukan itu? Ya, pantasan tadi di mobil biasanya kan kita koordinasi Pak ya. Pak temanya apa? Ini ternyata saya ini yang diinterview di sini. Tadi mengalir saja ya, ini mengalir Pak. Betul. Makanya saya mau yang real aja gitu loh. Iya, ini Pak. bukan
ini bukan sesuatu yang gampang yang mau diambil orang, tapi Bapak mau ambil itu. Dan saya tahu harga yang Bapak bayar nggak sedikit. Waktu, banyak hal lah Bapak. Sebetulnya masalah pilihan, Pak. Bisa saja seperti yang Pak Aan sampaikan tadi, dengan berbagai macam histori kenapa pelayanan media ini masih eksis sampai sekarang, itu karena memang ada satu pilihan yang sudah saya ambil, bahwa saya memantapkan diri untuk mengambil pelayanan di wilayah ini. Karena kebetulan saya ada kemampuan untuk melakukan ini, dan ini saya pikir kenapa tidak saya gunakan untuk hal yang memang lebih mempunyai makna, baik pada dalam diri saya maupun di dalam semua orang yang melihat acara ini, kan, Pak. Iya. Itu yang pertama, Pak, pilihan. Kemudian yang kedua, mengenai konsekuensi. Sebetulnya saya juga bekerja dan hanya masalah manajemen waktu saja sih. Saya sudah susun, saya sudah kondisikan waktu-waktu itu kapan saya pelayanan, kapan saya bekerja. Jadi tidak asal ngawur gitu Pak ya. Maksud saya yang pengen saya ngomongkan itu, meninggalkan apapun demi ini, biar apa. Saya tetap memikirkan semuanya itu, dan sudah saya kondisikan saya karena memang itu tadi saya memilih ini seperti itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang ini kan eranya memang era digital ya Pak ya. Betul Pak. Dunia itu seperti tanpa batas. Informasi pun ruang lingkupnya semakin mudah kita mengakses apapun informasi itu. Demikian juga di wilayah yang sifatnya kerohanian Kristen, ya. Kita banyak melihat di sosial media lah, kondisi sekarang ini ada banyak hal yang kalau kita tidak jeli, kita tidak pandai memilih dan memilah, kita bisa lepas dari yang namanya pengembalaan. Bahkan konten-konten Kristiani sekalipun. Iya, saya berani katakan seperti itu. Kalau kita atau saya, Pak Aan, mungkin dari teman-teman mempunyai suatu keinginan untuk paling tidak memberikan suatu hal yang seperti ini loh, ada hal seperti ini loh di dalam kehidupan, faktual, bukan berdebat masalah hal yang sifatnya dogmatika. Kemudian nggak tahulah bahasa-bahasa itu, saya nggak ngerti, tetapi yang kita bahas di sini kan hal-hal yang sifatnya memang pembangunan iman di dalam kekristenan itu seperti apa. Ya itu aja Pak yang bisa saya lakukan. Memang pilihan. Kita membuka handphone kan juga pilihan Pak. Mau kita scroll, mau kita skip, mau kita lanjutkan, itu adalah hal-hal yang sifatnya pilihan. Seperti itu Pak. Tapi itu nggak gampang loh Pak. Pilihan itu ada konsekuensi logis yang nggak mudah. Karena kayak kemarin kita ke Sumatera itu, kita hampir 2 minggu di sana. Kita hampir 2 minggu di sana, dan ya seperti yang saya bilang tadi, Bapak rela melepaskan hak Bapak lah, saya bisa membahasakan begitu, demi sebuah pelayanan. Ya kita tahu itu nggak terus begitu itu kan temporer ya. Tapi Bapak rela untuk, ya harganya saya pikir itu mahal banget, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk sementara ya. 2 minggu itu saya berpikir itu sebuah
pengorbanan yang nggak semua orang mau ambil itu gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, Pak, ya saya tidak memandang saya melakukannya itu untuk motif yang sifatnya sempit. Saya melakukan untuk kepentingan Pak Aan, saya melakukan untuk kepentingan misalnya maaf YTI, saya untuk melakukan, tapi Pak Aan telah mengajarkan pada saya beberapa hal yang bisa saya ambil, bahwa apapun melakukan apapun di wilayah pelayanan itu jangan melihat objek di mana kita bekerja di wilayah pelayanan itu. Kalau boleh saya diksikan kata-kata bekerja di sini ya Pak ya. Jadi lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan itu yang sangat-sangat membuat saya tidak menjadi suatu hal yang menjadi beban berat ya, kalau dikomparasikan dengan banyak orang-orang yang saya lihat ketika saya masuk di dalam dunia pelayan ini. Banyak orang berjibaku berdarah-darah masuk di dalam dunia pelayan itu seperti itu. Jadi saya pikir bahkan tidak sampai pada hal yang seperti Pak katakan tadi, berkorban. Sudah nggak ada di persepsi itu. Kalau berkorban kan sakit, Pak. Saya sudah tidak melakukan kesakitan apa-apa, saya tidak. Karena ketika saya melakukan itu, saya melakukan dengan satu tujuan itu tadi, Pak. Apapun itu saya lakukan untuk Tuhan. Sebagai seorang Kristen, ya mungkin pemahaman teologikal saya sangat-sangat awam ya Pak ya. Saya juga banyak belajar dari banyak hal. Tetapi ketika saya masuk wilayah ini, ada pembaruan atau hal-hal yang justru tidak saya dapatkan secara formal ketika saya duduk di gereja mendengarkan khotbah, setelah itu pulang menjalani kehidupan Kristen secara agamawi. Tetapi banyak hal yang justru dengan ini saya menemukan pesan-pesan yang kadang itu saya memaknainya dalam sekali, Pak. Itu Pak. Dan itu mengena di hati Bapak. Sangat, Pak. Bahkan saya tidak pengen saya itu muncul. Ya. Saya nggak mau jatuh dalam kesombongan rohani, Pak. Bahwa adanya pelayanan media di Embulung Cangkring itu dari banyak orang yang mendukung. Salah satunya majelis jemaat GT Embulung Cangkring yang mendukung kita penuh. Bahkan mereka rela membiayai kita per bulan, memfasilitasi kendaraan kita gunakan. Ada juga sosok di balik layar yang dipakai Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, begitu kan. Nah, tujuan awal kita kenapa kita sampai terus hari ini melakukan bagian pelayanan ini kan bukan untuk jaduk-jadukannya kita. Sama sekali tidak. Bukan mau untuk pamer bahwa kita bisa dan seperti itu ya. Tapi pasca Covid kita tetap kerjakan ini karena dulu melihat gereja tutup, terus kita ambil bagian ini supaya jemaat tetap ada makanan rohani yang dimakan, begitu kan. Kemudian setelah Covid selesai, gereja sudah buka kembali, kita tetap melakukan ini, gitu kan. Walaupun ya tadi ada orang-orang yang bicara miring tentang kita, tetapi Bapak pernah memotivasi saya, Covid enggak Covid Pak, kita tetap jalan melakukan pelayanan ini. Itu Bapak yang bilang. Saya banyak mendapatkan berkat dari sini, Pak. Ya. Dan Bapak nyentil saya bahwa ini adalah bagian kita untuk memberitakan berita sukacita ke banyak orang. Hasilnya apa sih seperti ini kan, seperti itu. Value-nya apa? Kita capek loh Pak. Saya tahu prosesnya dari awal. Belum lagi editing itu butuh berjam-jam waktu untuk berfokus dengan komputer gitu. Ada satu
hal yang membuat saya, satu kejadian ini faktual Pak, meskipun di wilayah dulu itu sebelum zaman multimedia Pak. Masih zaman stasiun radio FM MW, ada satu MMW ya ada satu gelombang itu ya Pak. Stasiun radio yang namanya Iktus waktu itu di kabupaten kita di Kudus ini. Ada salah seorang yang bersaksi, seorang jemaat yang semula lama mundur dari gereja dan pelayanan, mendengar secara tidak sengaja ada satu pesan yang disampaikan di radio waktu itu. Terus habis dari itu ada hal yang memotivasi, tentunya dengan itu pun tidak berjalan begitu saja, tentunya ada kuasa Roh Kudus yang mungkin mengurapi waktu itu. Sehingga akhirnya sampai sekarang setia di dalam gereja dan pelayanan. Nah, kita nggak bisa melihat suatu hasil itu kadang membalikkan telapak tangan Pak. Kalau Sekarang gitu ya, nggak harus kita kayak orang masak itu kasih bumbu ini setelah itu kita nikmati. Kalau enggak, tapi ini adalah suatu serangkaian proses yang mungkin ya apa yang bisa saya tabur, saya kerjakan itu saya lakukan saja, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat atau memberkati banyak orang dengan hal yang memang saya mampu. Apa sih memberikan value kita di dalam hidup ini? Apakah hanya sekedar kita datang ke gereja, beribadah, menjalani kehidupan keagamaan secara agamawi sajakah? Ataukah kita melakukan sesuatu hal yang memang bisa memberikan dampak baik kepada diri kita, pada orang lain, dan semuanya itu tanpa tendensi, dan kita lakukan benar-benar dengan apa ya? Nggak ada tendensi biar aku supaya piye, aku supaya dapat apa. Tapi pure karena Bapak punya kerinduan yang besar untuk bisa menjadi berkat, dan kita tidak pernah tahu kapan orang bisa akan dikuatkan dengan konten kita ini. Enggak sampai bertobat mungkin lah. Mungkin orang ketika nonton sepenggal saja. Iya, satu bagian, mungkin ada satu kalimat yang memberkati orang. Kemudian itu membuat dia gumregah kembali untuk antusiasnya setia kepada Tuhan. Ya, harapan kita pure di situ sih Pak, nggak ada yang lain, nggak ada motif. Ya. Nah, ini sengaja saya memang tidak briefing dengan Bapak dulu karena saya ingin benar-benar mendengar, saya ingin benar-benar yang faktual gitu loh Bapak. Ini kita mengerjakan ini sudah tahun yang ketiga, dan ternyata Pak, sejak zaman dahulu Yesus sudah mengerjakan itu. Artinya mengerjakan apa? Mengerjakan bayar harga yang enggak murah ketika dia mau menjadi berkat. Itu dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Di situ ada satu peristiwa Yesus hendak mengasingkan diri. Dia hendak mau menyendiri. Karena dia mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya oleh Herodes waktu itu. Kita tahu bahwa Yesus tuh punya ikatan emosional yang sangat dekat dengan Yohanes Pembaptis. Bukan hanya sekedar dia yang membaptis Yesus, tapi ada juga silsilah bahwa Yohanes Pembaptis dalam itu kandungan aja betul, mereka sudah kontak-kontak kan, masih ada sepupu lah, masih ada ya, ikatan keluarga. Nah, ketika mendengar berita itu Pak, tentu sebagai orang yang dekat dengan Yohanes Pembaptis, Yesus sangat terpukul
terpukul, dia sangat berduka, dia sangat sedih sekali. Apalagi sebelum itu dia juga ditolak di tempat asalnya ketika mau pelayanan itu ya. Ada dua peristiwa besar yang membuat Yesus ingin menyendiri waktu itu. Satu, dia ditolak ketika pelayanan. Kedua adalah peristiwa dipenggalnya Yohanes Pembaptis, membuat dia sangat bersedih dan dia ingin menyendiri, ingin menghibur diri, dan dia benar-benar mencari waktu untuk sendiri. Nah, cuma ketika dia pas mau berangkat itu naik perahu, banyak orang dari kota-kota itu mendengar bahwa Yesus akan pergi ke satu tempat itu. Iya. Dan mereka melalui jalan darat menyusul Yesus, Bapak. Yesus waktu itu Naik perahu. Dan orang-orang mendengar bahwa dia akan pergi ke situ gitu kan. Maka orang-orang dari banyak kota ini lewat jalur darat mendahului Yesus sampai di tempat yang akan dia tuju itu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, yang timbul dalam hatinya adalah belas kasihan. Saya mau komparasikan dengan apa yang saya sampaikan sejak awal tadi. Bapak punya hak kok, enggak tiap minggu rekaman. Bapak punya hak kok untuk bekerja. Dan sama, Yesus pun sama. Dia punya hak untuk menyendiri. Dia punya hak untuk, aku tak bersedih dulu dong. Kasih aku waktu untuk aku berdoa mungkin. Aku baru suasana duka ini loh. toh itu juga hal yang rohani juga kan Pak, mungkin Pak. Manusiawi ya. Sangat rohani dong Pak. Iya. Siapa sih yang ketika kehilangan seseorang dia tidak terjadi apa-apa atas dirinya, kan pasti ada sesuatu yang menghantam hatinya. Dia punya hak Pak. Ketika Yesus tuh melihat orang banyak, muncullah belas kasihan. Dan pada akhirnya Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit di antaranya. Melepaskan hak itu sakit. Melepaskan hak. Seharusnya dia punya hak untuk itu. Tapi dia tidak pedulikan haknya untuk bisa menyendiri. Dia lebih memilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus sang pembebas. Kalau saya mau sampaikan pada kesempatan ini Pak Agung, siapa yang dibebaskan Yesus? Orang banyak tadi. Bagaimana cara Yesus membebaskan mereka? Dibebaskan dari apa? Itu kan pertanyaannya. Konteks Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 itu adalah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Jelas yang dibebaskan adalah orang-orang yang bermasalah tadi, Pak. Dan cara untuk membebaskan mereka, cara untuk menolong mereka, melepaskan haknya. Dan ternyata Yesus itu seperti itu Pak, mengajari kita bahwa sedalam itu loh kasih Tuhan kepada kita, sampai dia rela lepaskan hak-haknya demi orang lain Pak. Yesus kenal mereka? Enggak. Yesus ada ikatan keluarga dengan mereka? Sama sekali enggak. Yesus hanya melihat ketika dia membuka matanya, dia membuka hatinya, dia melihat banyak orang perlu ditolong. Ada banyak orang yang bermasalah. Dan Yesus mau membebaskan apapun mereka dari itu, masalah itu. Ya, apapun ya, lihat. Kita mau lihat secara spesifik adalah orang sakit, orang yang kelaparan, itu adalah sebuah masalah.
Dan Yesus membebaskan mereka. Membebaskan dari persoalan yang sangat berat menurut mereka. Dan terlebih dari itu Pak Agung, ini bukan hanya masalah perut dan jasmani. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, mengapa timbul belas kasihan? Kita saat ini sedang di Balai Jagong Kudus ya. Kita juga banyak melihat orang di sini sedang olahraga, sedang selfie, sedang berjualan. Nah, Yesus juga melihat banyak orang waktu itu. Cuma konteksnya beda dengan kita saat ini. Ketika Yesus waktu itu melihat banyak orang, timbullah belas kasihan. Karena apa? Karena masih banyak yang dalam kesulitan mencari siapakah jalan kebenaran itu. Konteksnya ini bukan serta-merta masalah makanan ataupun sakit penyakit yang disembuhkan, namun lebih dari itu Yesus mau sampaikan bahwa timbulnya belas kasihan karena waktu itu banyak orang yang tidak mendapatkan pemahaman bagaimana untuk menemukan jalan keselamatan itu. Nah, yang kedua Pak Agung, ketika Yesus mau membebaskan orang-orang itu dari masalah kita ini luas banget ya pemahamannya, persoalan yang orang banyak itu miliki. Apa yang Yesus mau kerjakan? Bagaimana metode Tuhan untuk membebaskan mereka? Ini yang mau saya sampaikan, bahwa ketika Yesus mau membebaskan orang dari persoalannya yang pelik, sebenarnya Yesus membutuhkan kerjasama. Membutuhkan kerjasama. Sebenarnya dia bisa mengerjakan sendiri. Cuma di situ dia mau mendidik para murid kembali ya, tanda kutip. Kita tuh muridnya Tuhan. Harusnya karakter Kristus itu juga menjadi karakter kita. Ketika ada orang yang penuh dengan persoalan, masa akan suruh pergi sih Pak? Nah, ketika saya bilang bahwa Yesus sebenarnya membutuhkan kita untuk bekerja sama, sebenarnya untuk melatih kita supaya kita itu sebagai orang percaya, ya maaf ya, murid Tuhan gitu kan. Kita itu mbok yo peka gitu. Tuhan sampai tanpa tadeng eling-eling ngomong bahwa ya kowe sing ngeweki mangan gitu. Itu nggak perlu penafsiran lagi Pak. Kamu yang harus tanggung jawab. Kamu nggak boleh lepas tangan. Ini bagianlah dari panggilan untuk menolong mereka. Sebenarnya Yesus sanggup kok mengerjakan itu sendiri. Tapi karena konteks Yesus mau ajarkan murid-murid ini untuk semakin mengerti hati Bapa, dia mau ajak kerjasama. Iya kan? Kemudian Yesus meminta para murid itu mencari apa yang ada di antara mereka, makanan maksudnya kan. Yang pada akhirnya ditemukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Di sini butuh kerjasama lagi Pak Agung. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan pada Yesus, Yesus berfirman apa? Bawa kepadaku. Bawa pada Yesus. Ya kan? Nah, si pemilik roti ini pun mau bekerja sama. Tidak berpikir analitis atau logik ya Pak ya. Itu situasi sepi malam hari, lebih baik tak makan sendiri kan, ya itu haknya Pak. Wong milik dia kok. Nah, Yesus hanya bilang bawa kepadaku, nggak masuk akal. Nah, ketika orang-orang ini mau bekerja sama, dan unik Pak, Yesus bilang kepada murid, suruh mereka duduk di rumput. Duh, logika kita lagi berpikir, ketika orang sudah mau duduk ini, apakah sudah berpikir iki ono panganan apa ora?
manut ya, Pak. Logikanya, Iya. ketika mereka sudah duduk, mereka berarti sudah siap untuk menerima makanan kan? Ini luar biasa, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sejarah umat Israel ya, dituntun Tuhan, dipelihara Tuhan di padang gurun, mana setiap hari, bosen mana, mereka ngeruntel minta lagi sama Tuhan, aku mau daging Tuhan, tiap hari dikasih puyuh juga gitu kan. Allah bisa kerjakan itu sendirian, Pak. Apalagi hanya yang sekitar 5.000 orang aja, plus anak-anak dan wanita. Yesus terlalu sanggup lah saya pikir untuk menolong mereka sendirian. Namun kembali bahwa Yesus mengajarkan kita untuk mau mengerti hati Bapa dan supaya kita juga mau diajak bekerja sama dengan Dia. Mendengarkan instruksinya, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Itu aja juga ya Pak ya. Itu terjadilah demonstrasi kuasa yang begitu luar biasa. Ketika ada 5 roti dan 2 ikan di tangannya, dia menengadah ke langit, dia mengucap syukur. Coba dibalik ucapan berkat ini Pak, semuanya makan, semuanya kenyang. Jadi ketika kita dalam persoalan yang sangat sulit, yang sangat berat, sebenarnya Tuhan itu mau membebaskan kita dari masalah itu. Hanya pertanyaannya adalah, maukah kita untuk diajak kerjasama dengan Tuhan? Kadang-kala kan kita hanya mau yang kita mau terjadi, tapi tidak mau diajak kerjasama dengan Tuhan. Egois ya Pak. Egois. Apa yang ada pada kita, bawa pada Yesus. Mau mendengar instruksi dan melakukan itu butuh kerendahan hati, Pak. Kadang logika kita itu menjadi mental block yang sangat tebal, nggak masuk akal nih firman Tuhan. Yang menghambat jalan apa itu Kuasa. dicurahkannya kuasa Tuhan. Yes. Dari pribadi kita yang Seringkali itu yang menjadi penghambat kuasa Allah boleh dialami oleh banyak orang. Ngilani kuasane Gusti, Pak. Ya, apa bahasanya, saya seringkali kita membatasi kuasa Tuhan boleh bekerja. Nah, coba tadi kalau kita mau benar-benar pelajari dari apa yang kita diskusikan ini ya, kita perbincangkan ini. Kuasa Allah terjadi, mukjizat Allah boleh terjadi ketika orang-orang itu mau diajak kerjasama. dan itu yang membebaskan semua persoalan. Nah, seringkali kan kita gini Pak Agung, ini masalah real juga Bapak. Kita sudah merasa sudah berserah sama Tuhan, kita sudah merasa sudah bekerja sama dengan Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, tapi kenapa aku belum bebas dari masalahku gitu kan? Kenapa aku belum bebas dari persoalan yang ku alami, entah itu sakit penyakit, entah itu apa begitu kan? Kadangkala Tuhan juga begini Pak Agung. Tuhan tidak mengubah keadaan kita, tapi Tuhan mau mengubah hati kita. Nah, ini yang mengubah perlu hati kita. perlu mendapatkan apa itu interpretasi yang penjelasan yang lebih Pak. Keadaan tidak berubah. Keadaan tidak berubah. Sakit masih tetap sakit Pak ya. Sakit masih sakit. Terus kemudian ada masalah, katakanlah sakit, problem besar. Problem itu masih ada ketika kita berdoa, mungkin dibiarkan masih ada. Masih. Pembedanya adalah ketika kita belum diubahkan hati kita akan terus kecewa dengan keadaan. Kita akan marah sama Tuhan, bahkan nuntut Tuhan gitu. Kita siapa gitu. Nah, Berorientasi pada masalah seperti itu Pak. Selalu berfokus pada sangat situ. berorientasi, dan seringkali persoalan itu membutakan mata kita untuk melihat Tuhan gitu.
kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain. Kita hanya fokus maunya kita ini bisa diberi oleh Tuhan. Nah, dengan cara pikiran kita. Cara pikir kita. Egois banget kita. Egois sekali. Dan sebenarnya Tuhan bisa bebaskan kita dari kekecewaan kita tadi. Ya sakit tetap sakit mungkin. Tapi cara pandang kita untuk melihat sakit ini sudah beda ketika kita mau membawa hidup kita kepada Tuhan. Mau membawa apa yang kita punya ini kepada Tuhan. Mungkin kita punya hanya ya hati yang hancur. Ya kita bawa aja kepada Tuhan. Kaitannya sama hal yang awal tadi yang kita bahas awal tentang membebaskan. Maksudnya itu membebaskan apa Pak secara spesifik? Membebaskan diri terhadap sudut pandang atau terhadap apa Pak? Ya. Keterbelengguan di wilayah apa sih ini sebetulnya kalau Pak Anda dikorelasikan dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan murid-muridnya, kira-kira ada suatu garis merah besar yang mungkin tidak jadi highlight di dalam pembicaraan ini Pak? Ya, Yesus itu sang pembebas Pak Agung. Dan untuk membebaskan itu ada hal-hal yang dikerjakan Tuhan. Pertanyaan Bapak adalah membebaskan dari apa? Kalau konteks Alkitab yang kita baca memang Yesus sedang membebaskan banyak orang itu dari sakit penyakit yang mereka derita. Yesus sedang membebaskan mereka dari semua persoalan yang mereka alami. Masalah yang berat yang mereka alami. Masalah manusia yang paling esensi itu apa sebenarnya? Perut Pak. Salah ya Pak? Apa Pak? Perut. Bukan hanya perut. Bukan hanya perut. Perut itu hanya bagian kecil Pak. Kebutuhan dasar manusia adalah keselamatan. Yesus sedang menanam gereja di situ waktu itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sanggup menolong mereka, membawa mereka ke dalam keselamatan. Ya, caranya dengan mendemonstrasikan kuasanya, menolong penyakitnya, menolong ketika mereka dalam keadaan lapar. Tapi esensi yang mau Yesus kerjakan adalah menolong jiwa mereka, membebaskan jiwa mereka yang terbelenggu oleh penyakit-penyakit rohani, memuaskan hasrat mereka yang mengalami kelaparan rohani, mencari Tuhan. Yesus sedang mau membebaskan mereka dari itu sebenarnya. Ini bukan semata-mata bicara tentang masalah jasmani, Bapak. Terlalu kecil kalau demi hanya hal jasmani saja Yesus menanggalkan haknya. Saya pikir terlalu sepele jika Yesus menanggalkan haknya hanya demi masalah perut, Bapak. Ini masalah keselamatan. Jadi orang-orang itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk memberitakan bahwa ada kuasa yang sanggup menolong mereka, yaitu Yesus Kristus. Asalkan mereka mau mempercayakan hidupnya pada mereka. Jadi Yesus sang pembebas itu, Yesus ingin membebaskan kita satu dari semua persoalan kita. Persoalan kita yang paling pelik apa? Keselamatan. Dosa selama ini membelenggu kita. Nah, Yesus sanggup dengan kuasanya, hanya Yesus yang sanggup melepaskan, membebaskan kita dari belenggu itu. Yesus sanggup membebaskan kita dari masalah-masalah yang kita alami, ya masalah perut tadi ya, masalah perut, masalah perekonomian, masalah sakit penyakit. Yesus terlalu sanggup untuk membebaskan kita dari semua persoalan itu. Itu sih saya melihatnya, Pak. Jadi berubah nanti yang sebagai
yang lebih penting itu adalah merubah hati itu ya, Pak. Bukan memuaskan hal yang sifatnya bisa diambil secara rasa. Kadang kan gini tuh Bapak, nggih, merubah hati tadi kan ya. Kadang kan keadaan nggak dirubah Tuhan gitu kan. Keadaan nggak dirubah Tuhan, tapi Tuhan rubah hati kita untuk menerima keadaan. Itu bebas loh Pak, itu lega loh Pak. Berdamai dengan keadaan itu nggak semua orang bisa. Saya masih belajar Pak. Itu kan. Iya. Jadi sebenarnya itu